Jadi harus famous. Gimana cara menunjukkan brand kita famous? Ya, pertama, ya ada banyak. Halo Om Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak yang kalian tunggu-tunggu. Ini episode terbaru balik lagi ya. Nah, hari ini kita akan bahas tema yang menarik ya, topik yang menarik, yaitu bagaimana strategi jualan produk untuk brand owner di marketplace ya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru pertama kali join ya, tak kenal maka tak sayang. Ya, ayo subscribe dulu channel Cerita Om Botak, karena di sini kita akan update ke kalian setiap minggunya ya, konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman yang mau meningkatkan jualan di marketplace. Oke, ya. Ini adalah pertanyaan yang sering banget ditanyain sama Om, gimana caranya kita sebagai brand owner buka atau enggak sih di marketplace ya. Selama ini kita sudah ada rumah sendiri, udah ada Instagram yang bagus ya, udah ada Facebook, jualannya di Facebook fanpage ya, juga sudah punya website sendiri. Perlu nggak sih jualan di marketplace? Karena banyak sekali yang nanya ya, ada link Shopee-nya nggak, ada link Tokped-nya nggak, ada link Lazada-nya nggak ya. Semuanya minta untuk transaksi di luar dari website kita. Padahal kita udah capek-capek ya, bangun traffic sana, bangun fanpage, kok pada minta link dari marketplace. Nah, ini kalau saya boleh share aja ya dari salah satu teman ya, yaitu Yasa Singgi, mungkin kalian kenal ya. Nah, Bro Yasa ini dia pernah cerita kalau tujuannya, alasannya membuka di cabang di marketplace karena dia kan iklan di Google Ads ya. Nah, ketika ngiklan, kata kunci dari Bro Yasa ini yaitu sepatu Men's Republic ternyata sudah diambil oleh salah satu marketplace ya. Jadi kata kuncinya dipakai padahal dia nggak punya reseller di marketplace. Jadi ketika orang ngeklik malah larinya ke salah satu marketplace itu, di mana di sana nggak jual sepatunya dia ya. Jadi dia pikir ya udah terlanjur seperti itu, dia langsung buka di marketplace, jadi official store, jadi Shopee Mall, karena kata kunci untuk brand dia sudah diambil ya. Dan harusnya kan kalau dia ngebidding di Google Ads-nya juga ya buat apa? Kalau dia dipromosiin kan, namanya udah dipromosiin, ya udah sekalian aja saya buka cabang di sana. Akhirnya dijualan, lambat laun bahkan ya penjualan di sana pun bagus ya. Ini menurut cerita terakhir ketika saya bertemu dengan Bro Yasa Singgi. Nah, saya rasa pengalaman ini boleh dijadikan sebagai bahan pertimbangan buat teman-teman yang sekarang sudah punya brand ya, yang memang selama ini udah cukup nyaman jualan di luar marketplace, tapi kita nggak bisa tutup mata dari perkembangan zaman. Kita sendiri tahu kalau misalnya sekarang lagi zamannya marketplace, dari marketplace-nya sendiri benar-benar menggelontorkan banyak dana marketing sehingga awareness-nya tuh luar biasa. Semua orang sudah sangat nyaman, duitnya sudah ada di dalam marketplace ya, misalnya dalam OVO, dalam ShopeePay ya. Jadi untuk belanja itu udah sangat nyaman sekali karena udah sangat terbiasa. Jadi orang-orang memang habitnya ke arah sana. Ya kita harus ikutin. Ya menurut saya sih kita harus ikutin aja. Ya mungkin caranya ya buka cabang di sana. Ya buka cabang di sana, buka official shop dan lain-lain, karena ya kita harus adaptasi atau harus berani beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman tersebut. Nah ya, contoh-contoh kasus yang bisa saya ambil itu adalah, saya pernah baca artikelnya mengenai Uniqlo di negara Tiongkok. Di sana dia udah punya website yang bagus, brandnya juga bagus sekali kan ya, seperti di sini kan brandnya cukup terkenal. Nah, dengan website yang bagus saja dibandingkan penjualan dia di Tmall, yaitu di website lokalnya di sana, itu bisa dibilang 1:100 ya, dimana website-nya hanya 1%, di Tmall itu 100 kali lipat dari website-nya sendiri ya. Jadi bisa dibayangkan untuk company dengan brand sekuat Uniqlo saja, dari
untuk berjualan menghadapi marketplace pun hanya 1:100 ya. Jadi kalau saya berkaca ya, kita melawan giant istilahnya, kita melawan giant, we are fighting with the giants. Jadi harus dari sekarang harus cepat beradaptasi dan buka cabang di marketplace ya. Karena melihat dari contoh kasus itu ya di Tiongkok seperti itu, dan mereka udah lebih mature daripada kita. Kalau memang trennya seperti itu ya kita harus ikutin. Nah, pertanyaannya jadi bagaimana caranya sebagai brand kita buka cabang ya. Nah, sebagai brand kita sudah punya keuntungan ya, kita bawa masa kita sendiri ya, tentunya udah sangat loyal ya, brand kita pun sudah dikenal sama pasaran. Nah, jadi ketika kita daftar, kita nggak perlu menjadi seller biasa, tapi sebagai pihak marketplace, misalnya Shopee itu menawarkan menjadi Shopee Mall ya. Jadi Shopee itu ada beberapa tingkatan ya. Ada tingkatan seller biasa, non-star. Ada tingkatan star seller, ya, seller-seller yang sudah punya reputasi cukup baik, performance-nya baik. Ada tingkatan satu lagi adalah Shopee Mall. Nah, ada satu lagi nih yang baru, Shopee Premium. Ini brand-brand yang memang kelasnya di atas lagi premium. Nah, tapi kita ngomongin soal Shopee Mall dulu ya. Untuk Shopee Mall, persyaratan yang perlu kita penuhi adalah pertama legalitasnya. Jadi legalitas adalah dari punya badan hukum ya, PT, CV, firma dan lain-lain, sudah bukan perorangan, jadi harus ada badan hukumnya. Yang kedua, tentunya secara pajak juga ada NPWP, ada NIB dan lain-lain, itu harus ada ya. Haki pun sebagai pendaftaran brand itu harus ada. Jadi harus ada surat pernyataan merek ya, atau penunjukan dari pemegang merek kepada kita sebagai distributor yang minimal kurang lebih seperti itu harus ada ya. Dan setelah itu kita harus menunjukkan kalau brand kita famous. Nah, famous itu apa ya? Famous itu artinya terkenal ya. Misalnya seperti Om Botak, kenal nggak? Ya, kenalan. Nah, kalau belum kenal, ayo kita kenalan dulu ya. Jadi harus famous. Gimana cara menunjukkan brand kita famous? Ya, pertama, ya ada banyak. Setiap marketplace itu banyak ya. Tapi kurang lebih patokannya seperti ini. Pertama, famous yaitu ketika kita dijual lebih dari satu negara. Ada dijual di beberapa negara, udah famous itu. Brand global artinya ya. Yang kedua, brand kita famous kalau pernah dijual di App Store, pernah dijual di atau masuk ke dalam liputan media, 5 media. Ya, itu udah bisa dibilang brand kita famous ya. Kalau kita masuk ke dalam mall atau modern market atau misalnya ke hypermart dan lain-lain di hypermarket, kita harus menunjukkan struk invoice pembelian dari toko-toko tersebut, atau kalau nggak ada bukti fotonya barang kita dipajang di sana, itu masuk brand kita famous ya. Nah, yang berikutnya adalah kita menunjukkan follower dari sosmed kita itu tinggi. Jadi kalau teman-teman punya adalah brand Instagram, brand yang di Facebook ya, followernya tinggi, berapa puluh ribu, ada centangnya misalnya ya, atau brand yang dipunya oleh seorang artis atau influencer, itu juga mudah masuk ke dalam mall atau official store. Jadi teman-teman harus menunjukkan itu kepada tim supaya waktu di review itu lolosnya gampang. Nah, ada satu kategori lagi, yaitu brandnya adalah yang punya penjualan baik. Jadi buat teman-teman yang merupakan seller lama ya, yang memang udah reputasi udah bagus, reviewnya udah ratusan ribu mungkin ya, atau ratingnya udah diamond, itu pun juga bisa menjadi satu pertimbangan untuk menunjukkan bahwa brand itu famous, karena sudah top of mind juga di dalam kategori tersebut. Jadi ini adalah bocoran, kisi-kisi ya, gimana menentukan kita famous atau enggak ya. Tapi sebenarnya dalam guidelines mereka cukup panjang, jadi kalau nggak bisa masuk ke sini mungkin bisa dibantu di sini, tapi nanti akan dibantu. Tinggal nanti saya akan kasih, tinggal cek dalam link di bawah deskripsi gimana cara daftarnya, langsung bisa daftar di marketplace masing-masing, marketplace yang kalian pilih. Nah, tadi itu adalah caranya. Kita akan bahas plus minusnya ya. Plusnya untuk teman-teman adalah kita masuk ke dalam halaman khusus yang dibedakan dari seller biasa. Jadi biasa di bawah itu ada tombol official store. Untuk Shopee Mall itu dibedakan trafficnya ya. Juga ada filter khusus biasanya. Nah, jadi orang-orang yang masuk ini bisa melihat mau belanja hanya khusus dari seller-seller dari mall atau official store, itu juga bisa karena filternya ada khusus. Dan trafficnya juga dikasih lebih di sana ya. Dan ada garansi spesial. Biasanya ada
asuransi kalau misalnya nggak ori ya itu nanti ditanggung sama pihak marketplace ya, atau ada asuransi khusus biasa ada treatment ekstra ya. Nah kalau promo-promo tertentu juga memang hanya bisa diikuti oleh brand-brand official ya. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh marketplace kepada para pemegang brand ini ya, dan juga dari pembeli pun tentunya lebih trust ya karena ada logonya beda ya. Tapi fee-nya biasa lebih tinggi ya. Fee lebih tinggi misalnya di Shopee bisa kena 3% atau 5% ya, tergantung dari kategori yang kita mainkan ya. Itu ada kena fee lebih tinggi on top dari biaya kredit ongkir ekstra atau cashback ekstra ya. Jadi itu masih on top lagi dari sana, dan ini menggantikan biaya star seller dari Shopee. Nah, jadi biayanya lebih tinggi tapi dengan benefit yang tadi saya jelaskan sebelumnya, menurut Om ini worth it ya. Jadi teman-teman kalau memang punya kesempatan ya jadilah penjual di mall, karena ini merupakan investasi untuk brand ke jangka panjang sehingga 5-10 tahun lagi kita akan bermain di tempat yang lebih enak ya. Karena memang kita udah nggak di red ocean lagi, karena ada brand kita yang menentukan, yang memang kita bangun sebagai intellectual property kita dalam perusahaan. Oke? Nah, kalau di Tokopedia ya ini digratiskan biaya bebas ongkir. Nah, biaya bebas ongkir ini kan 2,5% ya. Tapi teman-teman kalau ikut ke dalam Tokopedia Official Store ini digratiskan biayanya ya. Hemat 2,5%. Tapi, ada tapinya ya. Tapi fee-nya juga ada. Harus hitung fee-nya ya. Tokopedia ini sampai dengan 15% fee-nya. Jadi tergantung kategori. Ada yang bisa 5, ada yang bisa 10, dan lain-lain. Jadi, hitung-hitung lagi ya, kalau memang ternyata cocok ya lanjut ya. Tapi menurut Om, kalau selagi hitungannya masuk, ayo ya jadi official store, jadi Shopee Mall. Saya mengajak untuk brand-brand lokal untuk bergabung ya, untuk buka cabang di sini. Tentu aja nggak melupakan rumah kita sendiri ya teman-teman, brand owner. Kalau teman-teman masih punya website sendiri, Instagram sendiri, masih di WhatsApp sendiri, silakan ya. Tapi ini kasih tambahan channel aja ya buat pembeli kita yang memang mau sudah nyaman di sana. Jangan sampai mereka lari ke brand lain ya. Mungkin itu aja ya dari saya. Kalau teman-teman ada topik-topik lain yang memang menarik ya, yang memang pengen banget kita bahas untuk video-video selanjutnya, jangan lupa tulis di komentar ya, kasih like untuk video ini apabila kalian suka, dan share kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Thank you dan salam sukses untuk semuanya.